Ini mengarah ke jam 5. Nah, setelah Anda tahu polanya, Anda renungkan polanya, maka kemudian Anda atur body position atau body mekanik. Maka kemudian Anda posisinya adalah diagonal juga. Anda akan menghadap ke sana, nanti akan berbalik menghadap sana. Ya. Walaupun kadang-kadang kalau Anda sudah mahir itu nanti apa ya? Anda mungkin nggak berubah posisi. Ya. Kalau Anda sudah mahir. Tapi sementara Anda masih belajar, ya Anda harus belajar yang benar. Ya. Sama seperti Anda kemarin melakukan passive movement. Ya. Saya minta Anda melakukannya dengan benar. Tapi begitu nanti Anda sudah tahu yang benar, Anda sudah mahir, mungkin Anda melakukan passive movement sudah tidak seperti itu lagi. Ya, saya mintakan kemarin begitu. Tidak boleh melewati 2 sendi. Fiksasi diberikan di proksimal sendi. Dan kemudian pegangan yang menggerakkan itu di sebelah distal sendi yang digerakkan dalam posisi mungkin paling jauh, gitu kan? Terus kemudian lakukan dengan body mekanik yang bagus, terlihat bersungguh-sungguh. Ya, terus kemudian pegangannya mantap. Terus kemudian Anda lakukan. Ya. Tapi kalau Anda sudah bisa, nanti mungkin Anda nggak mesti melakukannya seperti itu. Anda bisa melakukannya hanya seperti ini, ya, sambil diajak ngobrol pasiennya mungkin. Tapi sementara Anda belajar, Anda harus tahu yang baik, gitu kan. Nah, PNF juga sama. Jadi nanti kalau Anda sudah bisa, mungkin Anda posisinya itu seperti ini, sejajar bed, ya, enggak berubah-ubah posisi. Ya, tapi sementara Anda belajar, Anda harus melakukannya itu yang baik, yang benar. Jadi Anda akan body posisi itu akan melihat ke sana, melihat tangannya pasien, ya, menghadap ke sana tubuhnya. Terus kemudian nanti berubah menghadap ke sana tubuhnya, tetap melihat tangannya pasien. Nah, seperti ini. Jadi renungkan dulu polanya. Yang kedua, atur posisi tubuh Anda atau body mekanik atau body position. Kemudian yang ketiga adalah manual kontak. Manual kontak itu pegangan. Kenapa tidak menyebut pegangan? Kenapa menyebutnya manual kontak? Karena kemudian tangan ini tidak memegang pasien dengan kuat gitu ya. Tangan ini itu fleksibel, ya, dan pegangan itu diarahkan cylindrical grip atau cylindrical grasp. Posisinya seperti ini. Ini juga begitu, seperti ini. Ini juga seperti ini mukanya. Nanti mukanya seperti ini. Tidak kemudian dipegang seperti ini. Tidak juga dipegang seperti ini. Kenapa cylindrical grasp? Karena ini nanti berubah-ubah pegangan kita itu, menyesuaikan kebutuhan. Ya, mungkin bisa menjadi tahanan, bisa membantu gerakan, ya, bisa kemudian berubah menjadi aproksimasi kalau dibutuhkan. Ya, jadi pegangan ini fleksibel. Itu juga yang di sini. Nah, ini kalau diawali dari bawah, dari posisi ekstensi, ya, ini, maka kemudian gerakannya adalah genggam tangan saya, putar keluar sambil tarik ke atas.
Terus kemudian sebaiknya ya, cara yang benar, cara yang direkomendasikan itu berubah pegangan seperti ini. Terus buka tangannya, putar ke dalam, dorong ke bawah. Tangan kita yang di sini menjadi di sini. Pindah tangan lagi. Sekarang genggam tangan saya, putar keluar, tarik ke atas dengan variasi siku ekstensi. Bisa juga dengan variasi siku fleksi. Sebelum ini berakhir di sana, Anda minta untuk tekuk sikunya. Terus kemudian buka tangannya, luruskan sikunya lebih kuat, putar ke dalam, dorong lagi ke bawah. Genggam tangan saya, putar, tarik ke atas, tekuk sikunya. Sekarang buka tangannya, luruskan sikunya, putar ke dalam, dorong ke bawah. Atau kalau ini dengan variasi siku fleksi, pada waktu dorong ke bawah, sebelum ini full ROM di sana, kemudian Anda minta tekuk siku. Nanti di sini adalah genggam tangan saya, luruskan sikunya, putar, tarik ke atas. Kalau awalannya siku ekstensi, berakhir boleh siku ekstensi, boleh siku fleksi. Tapi kalau awalannya itu posisinya fleksi, dia harus berakhir ekstensi. Kalau di sini awalannya fleksi, di sini ya, maka kemudian di sini ekstensi. Kalau di sini awalannya ekstensi, di sininya bisa ekstensi, bisa juga fleksi. Kalau di sini dari posisi ekstensi, berakhirnya di sini bisa ekstensi, bisa juga fleksi. Oke. Itu baru dasar PNF-nya. Nah, kalau kita pakai untuk kondisi stroke itu terus gimana, Pak? Tergantung kita mau apa untuk pasien stroke ini. Apakah kita mau melatih pola gerak, menstimulasi munculnya gerakan, maka kemudian kita lakukan dengan menggunakan genggam tangan saya, putar, tarik ke atas, slow reversal, bergerak balik arah dengan ritmis. Buka tangannya, putar, dorong kembali ke bawah. Kurang kuat, kita kombinasi dengan aproksimasi. Kurang kuat, kita kombinasi dengan teknik stimulasi tapping. Ya. Genggam tangan saya, putar, tarik ke atas, lebih kuat lagi Pak ini. Ayo. Ya, misalnya Anda tujuannya mau meningkatkan stabilitas pada sendi baunya, karena otot-otot rotator kasnya lemah, baunya cenderung akan drop, ya, sehingga terjadi subluxasi pada baunya. Anda mau meningkatkan kekuatan otot-otot di rotator cuff, berarti Anda menggunakan teknik rhythmical stabilisasi. Genggam tangan saya, putar, tarik ke atas, lebih kuat terus. Nah, pada saat di sini kemudian tahanan kita maksimalkan sehingga pasien nggak bisa melawan, sehingga terjadi gerakan isometrik. Ya, tarik terus. Nah, sekarang dorong kembali ke posisi semula. Ya, tarik lagi ke atas, dorong lagi ke posisi semula. Iya, sekarang tarik ke atas semua. Nah, kemudian buka tangannya, putar, dorong ke bawah, lebih kuat lagi, lebih kuat. Iya, tarik lagi kembali ke atas, dorong ke bawah, tarik ke atas. Iya, dorong ke bawah semuanya. Nah, misalnya Anda mau melatih stabilitas daunnya.
Anda mau melatih menguatkan ekstensor sikunya, ekstensor siku. Maka kemudian Anda memanfaatkan yang di sini. Ya. Pak, buka tangannya, luruskan lututnya, luruskan sikunya. Nah, ini yang menjadi fokus. Kalau meluruskan sikunya belum bisa, kita lakukan seperti ini. Buka tangannya, dorong baunya ke bawah. Lebih kuat, baunya ke bawah. Sekarang luruskan sikunya. Iya, putar ke dalam, dorong. Jadi sikunya ini belum kuat. Memang Anda mau kuatkan gitu ya. Anda baunya ini sudah kuat. Maka kemudian Anda mulai baunya dulu. Baunya dulu bergerak, Anda beri tahanan, sehingga kemudian ada luapan impuls menuju ke ekstensor sikunya. Baru kemudian ekstensor sikunya Anda minta untuk luruskan sikunya, luruskan sikunya. Belum begitu kuat, Anda berikan stimulasi. Ya. Jadi tergantung apa yang Anda inginkan dengan PNF ini. PNF juga bisa mengurangi spastisitas. Misalnya pasiennya spastik posisi begini. Maka ini kita anggap dia posisinya di sini. Sehingga kita akan melakukan teknik PNF-nya itu dari sini. Buka tangannya. Luruskan sikunya, luruskan sikunya, luruskan sikunya, luruskan sikunya. Nah, dengan kita mengaktifkan ekstensor sikunya, maka dia akan merelaksasikan fleksornya yang spastik. Sehingga ini juga bisa dipakai untuk menurunkan spastisitas pada fleksornya. Ya. Seperti itu. Anda juga bisa melatih gerakan pada pergelangan tangannya untuk menggenggam dan membuka yang ini tadi. Kalau Anda mau melatih menggenggam yang ini tadi, genggam tangan saya. Kalau ini belum bisa, kita mulai dari baunya dulu. Misalnya baunya sudah ada gerakan, ini kita minta genggam nggak bisa. Maka kemudian kita minta pasien untuk, Pak, nanti tangannya ditarik ke sana, Pak ya. Coba lakukan, tarik. Nah, baunya bisa bergerak, kita kasih tahanan, sehingga kita harapkan ada luapan impuls menuju ke sini. Nah, pada pertengahan gerak, kemudian baru kita berikan stretch stimulus. Genggam tangan saya, Pak, genggam tangan saya sambil baunya tetap ditarik. Genggam tangan saya, genggam tangan saya, genggam tangan saya, tarik ke atas baunya. Genggam tangan saya, mungkin ada gerakan. Ya. Kalau Anda mau melatih ini, membuka tangannya, maka kemudian di sini nih yang kita lakukan. Stretch stimulus, buka tangannya. Ya. Buka tangannya. Buka tangannya. Belum ada gerakan, kita mulai dari yang sudah ada gerakan dulu. Di mana? Ya, mungkin baunya dulu. Ya, dorong ke bawah seperti ini, Pak ya. Tangannya. Ya, mulai. Iya, terus sekarang buka tangannya, buka tangannya, buka tangannya sambil didorong baunya, buka tangannya. Putar ke dalam, dorong ke bawah semua. Nah, kadang Anda merasa terlalu sulit dengan PNF, ya, karena kemudian polanya seperti itu, ada 3 bidang gerak ya, fleksi ADD itu. Ada 3 bidang gerak, kemudian tekniknya banyak, slow reversal, rhythmical stabilisasi, repeated kontraksi dan sebagainya. Ya, belum lagi tadi body mekaniknya atau body positionnya, belum lagi pegangannya. Rumit, Pak. Kok sudah mau merangsang ekstensi membuka jari-jari tangannya, kok sudah dilakukan seperti ini aja, terus kemudian buka tangannya, buka tangannya, buka tangannya. Belum begitu bisa ya kita stretch stimulus, kita berikan stimulasi di sini. Ya, ngapain dalam pola PNF yang sulit?
Boleh, Anda melakukan seperti ini boleh. Melatih menggenggamnya juga begitu. Ngapain pakai pola PNF? Seperti ini juga bisa. Genggam tangan saya, genggam tangan saya. Belum bisa, ya Anda berikan stimulus. Mungkin stimulusnya ditepuk-tepuk di sini, atau mungkin diberikan stimulasi di sini. Ya. Untuk kemudian ini biar bisa menggenggam. Ya. Boleh. Tapi ya itu tadi yang saya katakan, Anda memang harus punya banyak senjata gitu ya. Sehingga nanti waktu Anda tujuannya ini, Anda bisa lakukan seperti ini, Anda bisa lakukan dengan pola PNF, Anda juga bisa melakukan dengan fungsional ya, Anda kasih aktivitas. Anda punya banyak senjata, sehingga setiap menangani pasien itu nanti bisa berbeda. Tidak menangani pasien stroke nanti mesti latihannya begitu aja. Bahkan menangani satu pasien ini mulai dari ketemu pertama sampai 2 bulan, latihan untuk ekstremitas atasnya ya hanya ini aja, karena Anda tidak tahu yang lain. Kan nggak seperti itu. Walaupun mungkin efeknya itu hampir sama, tapi Anda butuh variasi jenis latihan supaya pasiennya juga, alah paling nanti latihannya ya kayak gitu. Atau keluarga pasien yang nunggui bapaknya, kok latihannya kayak gitu terus loh. Kok saya bisa, setelah lihat 2-3 kali saya bisa. Nah gitu sudahlah, fisioterapinya tak hentikan, tak latih sendiri aja. Kan seperti itu. Ya Anda harus, walaupun tujuannya mungkin sama, tapi Anda harus bisa melakukan dengan berbagai cara. Dan PNF itu menurut saya salah satu terapi latihan yang agak sulit untuk ditiru oleh orang awam. Jadi Anda melakukan PNF pada pasien stroke itu bukan menerapkan ini pada pasien stroke, bukan ya. Tapi Anda memeriksa pasien stroke dan kemudian menemukan problemnya, dan Anda memiliki tujuan. Saya mau apa, meningkatkan apa pada pasien stroke ini. Oh, kalau meningkatkan itu maka bisa pakai PNF. Jadi begitu ya. Jangan kemudian saya mau mengaplikasikan PNF ini untuk pasien stroke. Enggak seperti itu. Ya. Di pasien stroke ini mau Anda apakan sesuai problemnya. Oh, ini bisa cocok baik dengan menggunakan metode PNF yang pola ini ya, mungkin kalau secara pola lebih keren kelihatannya menyebutnya ini pola D1 fleksi ya, untuk meningkatkan apa? Ini seperti itu. Jadi kalau kita mempelajari PNF seperti ini adalah teori PNF. Tapi bagaimana kemudian teori PNF itu kita pakai untuk pasien. Nah, pola yang pertama seperti itu. Maka pola yang kedua, fleksi, ABD, eksorotasi. Oh, di sini. Ya, karena komponennya pakai fleksi, ada ABD ya, sehingga di sini. Sehingga kalau Anda melakukan PNF itu nanti berakhirnya di sini, ya jelas salah ini. Ini pola yang mana? Sana enggak, yang ke sini enggak. Ya. Atau yang bawahnya berakhirnya di sini. Nah, ini juga salah. PNF selalu diagonal.
Fleksi ABD X rotasi jam berapa ini? 1. Iya, 1. Kemudian kembalinya ekstensi ADD indorotasi. Oh, di sini. Ekstensi harusnya ke sana ya, tapi ada komponen ADD-nya sehingga ya di depan perut di sini. Dan ini endorotasi. Oh, polanya ini. Fleksi ABD indorotasi eksorotasi, dan kemudian kembalinya ekstensi ADD indorotasi. Pabrik fleksi ABD eksorotasi, kembalinya ekstensi ADD indorotasi. Nah, setelah Anda ketemu polanya, jadi nanti kalau Anda mau memakai PNF, Anda jangan panik dulu. Oh, PNF itu sulit. Yang mana yang mau saya pakai misalnya? Dulu Pak Setiawan memperagakan begini. Jangan berpikir begitu. Yang Anda pikir adalah saya mau menggunakan PNF untuk meningkatkan ininya. Pola yang mau saya pakai fleksi ABD eksorotasi. Oh, fleksi ABD eksorotasi itu begini. Renungkan dulu polanya. Ya, ketemu. Padahal Anda itu mencoba mengingat-ingat ya, mencoba mengingat-ingat PNF sambil nangani pasien. Tidak apa-apa, pasiennya Anda lakukan seperti ini, seolah-olah ini pasif movement dalam pola PNF. Oh, polanya begini, ketemu. Nah, setelah ketemu, kalau polanya ke sana, berarti tubuh saya juga harus menghadap ke sana, diagonalnya ke sana. Kalau tadi kan diagonalnya ke sana, ya. Nah, sekarang diagonalnya sini. Ya. Jadi nanti kita akan menghadap ke sana, melihat ini, dan kemudian nanti menghadap ke sana. Ya, bodi mekaniknya ketemu. Ya. Sambil Anda berpikir, mencari pola dan mencari bodi mekanik, Anda lakukan seperti ini kepada pasiennya. Oh ya, ini sudah benar ini saya. Polanya itu dan bodi mekaniknya begini. Nah, setelah itu kemudian Anda lakukan, Pak, ini nanti digerakkan seperti tadi Pak ya. Itu caranya begini. Perjanjian dulu dengan pasien. Nanti saya bilang buka tangannya, itu digerakkan begini. Nah, seperti itu. Terus saya bilang putar keluar itu, nah seperti itu sambil didorong ke atas. Ke atasnya agak menyamping Pak ya, seperti ini. Nah, terus nanti saya bilang genggam tangan saya, maka tangan saya digenggam. Tangan saya digenggam nggak masalah, pegangan saya tetap cylindrical grasp seperti ini. Ya, genggam tangan saya, terus kemudian putar ke dalam, ditarik ke posisi semula. Ya, gerakan mendekati tubuh. Kita sepakati dengan pasien tarik, yang menjauhi tubuh dorong. Ya, lagi Pak ya, coba buka tangannya, putar keluar, dorong ke atas. Ya, seperti itu. Bagus. Sekarang tangan saya digenggam, putar ke dalam, tarik lagi ke arah perut. Nah, sudah ketemu. Sambil Anda belajar mengenali kembali, merasakan kembali, Anda pada hakikatnya sudah melakukan teknik PNF yang disebut dengan rhythmical initiasi. Ya, rhythmical initiasi. Dan kalau ini kemudian Anda lakukan berulang-ulang dengan ritmis, Anda sudah melakukan slow reversal. Buka tangannya, putar keluar, dorong ke atas. Sekarang genggam tangan saya, putar ke dalam, tarik kembali ke bawah. Anda sudah melakukan slow reversal. Slow reversal itu membentuk pola gerakan. Ya. Nah, pada waktu slow reversal mungkin ada komponen yang Anda tahan kalau pasiennya terasa kuat. Tapi kalau pasiennya enggak terasa lemah, gerakannya enggak
jadi-jadi, misalnya kita suruh dorong ke sana itu enggak terjadi gerakan mendorong, maka pegangan ini bukan menjadi tahanan tapi menjadi asisten, ya, membantu gerakannya pasien. Bahkan mungkin kita kombinasi dengan stimulasi, kita kombinasi dengan aproksimasi, ya, untuk merangsang memicu terjadinya gerakan. Jadi Anda sudah melakukan rhythmical inisiasi dan slow reversal. Oh, tadi tujuan saya adalah mau meningkatkan stabilitas pada sendi bahunya. Maka kemudian Anda melakukan dengan rhythmical stabilisasi. Buka tangannya, putar keluar, dorong ke atas. Lebih kuat, Pak. Sekarang dorong lagi ke bawah. Tarik ke atas lagi. Iya, dorong ke bawah lagi. Ya, sekarang tarik ke atas semuanya. Misalnya begitu. Pak, kalau memang betul orangnya itu kekuatan ototnya nol, bagaimana Pak? Biar bisa kayak menghasilkan lagi otot-ototnya. Ya. Jadi kalau nilai 0, PNF itu nggak bisa diberikan. Jadi Anda harus realistis begitu ya, bahwa pada keadaan pasien-pasien tertentu itu cocoknya diberikan apa, ya, gitu. Sehingga selalu Anda harus ingat, berbagai metode pendekatan banyak sekali, semuanya baik. Yang terbaik apa? Yang paling cocok dengan kondisi pasien. Jadi kalau pasien stroke itu sudah ada gerakannya, sudah ada kekuatannya, mungkin PNF bisa menjadi yang salah satu terbaik. Tapi kalau nilainya masih 0, PNF bukan yang terbaik untuk pasien stroke. Jadi itu juga harus Anda pahami. Pak, saya baca penelitian, artikel penelitian ini, PNF baik, Bubat baik, MRP baik, semuanya kok baik. Anda cermati kriteria untuk menjadi subjek penelitiannya. Oh, ternyata kalau PNF hasilnya baik itu kriterianya begini, dia stroke-nya itu mild to moderate. Jadi ringan sampai sedang, bukan yang berat. Sudah memiliki nilai otot rata-rata 2 pada ekstremitas atasnya misalnya. Jadi kalau Anda membaca suatu penelitian, Anda baca kesimpulannya saja, Anda bisa salah. Ya, salah. Oh, PNF ini kesimpulannya baik untuk pasien stroke. Wah, setiap pasien stroke saya berikan PNF. Salah. Jadi kalau Anda membaca penelitian, Anda harus cermati betul. Ya. Jadi kalau nilai 0 mungkin nggak cocok diberikan PNF. Oh, kalau mau dipaksakan, ya mungkin bisa. Saya katakan nggak cocok ya. Tapi kalau mau dipaksakan ya bisa saja. Saya menggunakan passive movement dengan pola PNF. Jadi waktu di sini kemudian genggam tangan saya, dia nggak bisa menggenggam, nggak masalah. Ya, kita menggenggamkan tangan kita ke tangannya pasien. Putar, nggak bisa, kita yang memutar. Tarik, nggak bisa, kita yang menggerakkan. Ya, sambil kemudian pasien kita minta untuk lihat Pak gerakannya, rasakan gerakannya, coba ikuti gerakannya sebisa yang Bapak lakukan di pikiran Bapak. Jadi kalau saya bilang genggam tangan saya, pikiran Bapak harus memerintahkan tangan Bapak ini untuk menggenggam. Masalah belum bisa, enggak apa-apa. Kita memang berlatih untuk menjadi bisa. Tapi Bapak harus memusatkan perhatian dan pikiran untuk di sini. Jangan Anda melakukan PNF dengan pasif, pasiennya matanya tertutup. Itu hanya passive movement.
Kalau passive movement itu hanya apa tuh manfaatnya? Memelihara ROM. Ya. Kalau tujuan Anda untuk pasien ini adalah merangsang munculnya gerakan, Anda harus minta pasien seperti tadi, mata terbuka, memperhatikan, berkonsentrasi penuh pada gerakan ini, mencoba merasakannya, mengikuti gerakan dan mencoba menggerakkan walaupun belum bisa. Tapi di otak itu sudah ada kelistrikan impuls saraf yang terpicu ya dari inisiasi untuk melakukan gerakan, dan impuls itu kemudian diarahkan kepada area otak yang mengatur gerakan ini walaupun belum direspon ya, walaupun belum direspon. Itu yang kita lakukan ya. Jadi kalau mau dipaksakan pakai PNF ya tetap bisa saja, istilahnya passive movement dalam pola PNF, sambil kemudian Anda berikan teknik-teknik stimulasi ya, mulai dari tapping, sweeping, aproksimasi ya, dalam pola PNF seperti itu. Nah, ini tadi juga kan saya katakan, kalau di sini masih lemah, gerakan tidak harus dimulai dari distal ke proksimal, tapi bisa dari proksimal ke distal. Mana yang ada gerakan dulu? Nah, itu kita beri tahanan sehingga kemudian ada luapan impuls menuju ke otot-otot yang masih lemah. Harapannya gitu. Jadi seorang PNF terapis, bukan fisioterapis ya, PNF terapis, jadi dia taunya hanya PNF, itu juga bisa menangani pasien stroke. Semuanya dikasih PNF, bisa. Tapi apakah baik, apakah optimal? Mungkin tidak ya. Fisioterapis itu beda dengan PNF terapis, beda dengan obat terapis, beda dengan exercise terapis. Apa ada Pak profesinya itu? Di luar negeri ada. Exercise terapis itu beda dengan fisioterapis. Obat terapis itu juga ada. Ya, dia mungkin dari fisioterapi, dari perawat, dari OT, dari dokter yang kemudian mengkhususkan pada obat terapis. Jadi pasien stroke apapun dikasih obat. PNF terapis mungkin juga begitu, walaupun belum ada secara formal PNF terapis ya pendidikannya. Ya. Kalau obat ada, walaupun pendidikannya masih informal dalam bentuk kursus ataupun pelatihan. Tapi kalau exercise terapis itu sudah formal pendidikannya, setara dengan pendidikan fisioterapis. Ya. Massage terapis itu juga pendidikannya sudah formal, ada pendidikannya yang juga setara dengan fisioterapi. Tapi fisioterapis mengadop massage, mengadop exercise terapi, mengadop obat, mengadop PNF semuanya. Jadi fisioterapi ini mungkin predator gitu ya. Dia menggunakan yang kadang-kadang fisioterapisnya itu marah. Yang berikutnya yang skapula dan pelvi. Ini pasiennya tidur miring ya, kita berada di belakangnya pasien. Jadi tidur miring dengan posisi ininya lurus ya, badannya lurus ya. Kemudian lutut dan hipnya itu fleksi sekitar 30 sampai 40 derajat. Jadi posisinya akan seperti ini. Yang diterapi berada di atas. Ya. Misalnya pasien stroke posisi yang sebelah kiri. Nah, ini posisinya seperti ini. Nah, polanya PNF itu polanya diagonal. Pasti polanya jam berapa ini? 11 dan jam 5.
Nah ini yang pola apa ini yang ke sana ini? Anterior elevasi. Jadi elevasi itu ke sana, anterior itu ke sana. Diagonalnya atau resultantenya itu nih. Tidak ada komponen rotasinya. Ya. Anterior elevasi kebalikannya adalah posterior elevasi. Ya. Polanya ketemu. Kalau polanya ke sana, ya atur posisi Anda juga mengikuti ini. Walaupun Anda juga kan nggak perlu berubah-ubah pandangan toh Pak, nggak perlu. Ngapain harus seperti ini? Ya untuk memudahkan pelaksanaan, konsistensi pelaksanaan. Jadi selalu posisi fizioterapis itu mengikuti arah gerakan, konsisten. Tapi nanti kalau Anda sudah bisa Anda melakukan seperti ini ya silahkan. Ya. Tapi saya lebih nyaman juga melakukannya dalam posisi seperti ini. Ya. Setelah Anda tahu polanya, Anda posisinya, kemudian pegangannya. Nah pegangannya itu boleh di sini. Pada waktu dia bergerak ke sana, kita memberikan tahanan mungkin di sini. Ya, juga memberikan stretch stimulus. Tapi pada waktu bergerak kebalikannya, tangan kita berpindah. Nah daripada tangan berpindah-pindah, mendingan tangan tidak usah berpindah-pindah. Sehingga satu tangan itu di sini, di angulus inferior scapula, satu tangan itu di bagian depan sendi bahu. Ya, di sini. Aba-aba kita beritahu dulu atau perjanjian dulu dengan pasiennya, Pak. Kalau saya bilang tarik ke atas dan ke depan itu gerakannya begini, Pak ya. Kalau saya bilang dorong ke bawah ke belakang, itu kemudian bahunya didorong ke bawah ke belakang seperti ini. Ya, tarik ke atas ke depan, ya itu seperti ini. Sekarang kalau dorong ke bawah ke belakang itu seperti ini. Paham Pak ya? Coba dilakukan. Tarik ke atas ke depan, iya betul begitu Pak, bagus. Dorong ke bawah ke belakang, nah seperti itu bagus. Sekarang kita mulai Pak ya. Anda mau melakukan teknik slow reversal. Tarik ke atas ke depan, iya seperti itu. Anda berikan stretch stimulus ya. Dorong ke bawah ke belakang. Tarik ke atas ke depan. Dorong ke bawah ke belakang. Iya, misalnya seperti itu. Nah ini dipakai untuk pasien. Ini baru kita teori PNF ya, atau belajar PNF. Kalau pasien stroke, gunanya apa ini? Yang ini ya. Misalnya kita mendapati pasien stroke yang stiff pada bahunya, ya, kaku pada bahunya. Misalnya dia sudah berjalan, ya ini kaku terus, tidak ada gerakan lambean. Anda bisa kemudian saya berikan PNF lah, slow reversal, bergerak balik arah. Anda melihat pasien stroke-nya itu spastik. Spastiknya apa? Kemarin gelang bau, elevasi, retraksi. Nah, berarti kalau Anda mau mengurangi spastisitas elevasi retraksi, nanti Anda harus berikan kebalikannya. Ya, anterior depresi. Misalnya seperti itu. Anda ingin meningkatkan stabilitas pada baunya, maka Anda berikan teknik ini dengan rhythmical stabilisasi. Ya, rhythmical stabilisasi dalam pola ini. Kan seperti itu. Jadi Anda ada masalah apa dengan pasien stroke ini? Anda mau tujuannya untuk apa?
oh bisa diberikan dengan PNF yang ini, maka kemudian lakukan PNF. Jadi misalnya Anda mau meningkatkan stabilitas pada gelang baunya, Anda mau pakai teknik ritmikal stabilisasi. Tarik ke atas Pak, ke atas ke depan, dorong ke bawah ke belakang. Nah setelah pasiennya kemudian lancar, kemudian kita bilang tarik ke atas ke depan, lebih kuat lagi Pak. Anda tahanannya maksimal sehingga pasien tidak terjadi gerakan isometrik. Nah kemudian dorong ke bawah belakang, kebalikannya. Iya, tarik ke atas ke depan, dorong ke bawah belakang. Ya, tarik ke atas ke depan. Nah, Anda melakukan rhythmical stabilisasi. Nah, kalau Anda mau meningkatkan kekuatan otot-otot pectoralis misalnya, ya, berarti anterior elevasinya Anda beri tahanan. Mungkin Anda lakukan repeated kontraksi. Tarik ke atas Pak, lebih kuat lagi, lebih kuat, lebih kuat. Nah, seperti itu. Anda ingin meningkatkan kekuatan otot 100 anterior, ya berarti gerakan ke belakangnya ini yang kemudian Anda berikan tahanan. Dorong ke bawah, lebih kuat lagi Pak, lebih kuat lagi. Ya, nah, seperti itu. Ya, misalnya Anda melihat pasiennya kok pada saat mengangkat tangannya begini atau mendorong ke depan begini kok skapulanya melayang atau wing skapula, nah, berarti Anda bisa melakukan teknik yang ini untuk memperbaiki kondisi wing skapulanya. Ya, jadi apa ya, permasalahan pasiennya apa? Terus bisa enggak misalnya saya mau pakai PNF, atau yang terbaik itu apa untuk pasien ini? Oh, yang terbaik itu mungkin salah satunya bisa diberikan PNF dengan teknik pelaksanaan rhythmical repeated kontraksi dengan pola anterior elevasi dan kebalikannya. Nah, misalnya begitu. Jadi sekali lagi, tidak kemudian berpikir saya mau menerapkan metode ini pada pasien stroke ini. Enggak begitu. Tapi pasien ini ada problem apa? Dan kira-kira yang terbaik pendekatannya itu pakai yang mana? Kan seperti itu. Oke, yang pertama sudah ke sana polanya, maka yang kedua pasti sana. Ya. Yang di sini adalah anterior depresi, yang ke sana adalah posterior elevasi. Kalau gerakannya ke sana, ya tubuh kita juga menghadap ke sana juga. Ya, jadi kalau tadi di sini, sekarang di sini. Pegangannya supaya tidak berubah-ubah, satu pegang di sini, satu pegang di sini. Ya. Pada siku, bagian bawah siku. Sedangkan yang di sini pada gelang bau bagian posterior. Ya, bagian atas tapi lebih sedikit ke belakang. Pak, kalau saya bilang dorong ke bawah ke depan itu begini Pak ya gerakannya. Kalau saya bilang tarik, kalau saya bilang tarik ke atas ke belakang itu seperti ini. Ya, ini tangannya relax seperti ini. Jadi yang bergerak hanya gelang baunya, itu bergerak ke bawah depan dan bergerak ke atas ke belakang seperti ini Pak ya. Nah seperti ini dan seperti ini ya. Dorong ke bawah ke depan,
Anda berikan stretch stimulus ya. Stretch stimulus itu dorongannya berlawanan dengan gerakan yang kita perintahkan. Tarik ke atas, ke belakang. Dorong ke bawah, ke depan. Tarik ke atas, ke belakang. Kenapa berlawanan? Karena stretch stimulus itu akan menimbulkan respon berlawanan dengan yang kita berikan. Jadi kalau kita minta pasien untuk buka tangannya, itu kita genggamkan tangannya. Buka tangannya. Buka tangannya gitu ya. Sambil kita bilang buka, ininya kita dorong ke sana. Kita dorong ke sana, dia respon melawan ke sana. Ya, sehingga kemudian membuka tangannya itu menjadi lebih baik. Buka tangannya seperti itu. Genggam tangan saya. Seperti itu. Genggam tangan saya. Ini juga sama. Ya. Pak, kalau saya bilang dorong ke depan, ke bawah itu ke sana, tarik ke atas, ke belakang gitu. Ya. Dorong ke bawah depan, tarik ke atas, ke belakang. Kalau pasien sudah lancar dengan aba-aba, kadang-kadang aba-aba kita persingkat saja. Dorong, tarik, dorong, tarik. Nah, seperti itu. Boleh ya. Karena kalau Anda dorong ke bawah ke depan ya kadang-kadang Anda meleset di mulut gitu ya. Kalau Anda meleset di mulut pasiennya bingung. Atau mungkin terlalu panjang bagi pasien mencernanya kelamaan gitu. Ya. Jadi kalau sudah paham apa-apanya kita persingkat saja menjadi dorong, tarik. Dan Anda memberikan stretch stimulus. Stretch stimulus yang benar itu akan mengarahkan gerakan jadi benar. Tapi kalau stretch stimulusnya salah, pasien jadi bingung geraknya. Jadi kalau Anda menginginkan ini bergerak ke sana, itu posisikan dulu maksimal ke sana dan kemudian Anda berikan stretch stimulus. Begitu ini sudah posisi maksimal ke sana, Anda berikan stretch stimulus. Kalau belum maksimal yang berlawanan, dia juga bingung nanti gerakannya. Misalnya posisinya di tengah begini, ya, dia bingung apakah bergerak ke sana atau ke sana. Tapi kalau ini sudah Anda maksimalkan mentok di sana, kemudian Anda dorong tangannya, mesti gerakannya ke sana. Ya, jadi itu penting ya. Kalau fisioterapinya nggak paham, pasiennya juga bingung. Pasiennya bingung, fisioterapinya judek juga, ini suruh gini kok nggak bisa. Akhirnya, walah sudahlah, nggak usah pakai PNF. Ya. Oke. Nah, terutama ini ya, anterior depresi itu kemudian banyak dipakai untuk mengatasi spastisitas itu arahnya elevasi dan retraksi. Ya, sehingga kemudian gerakan ke sana ini yang kita aktifkan. Kalau kita mau menurunkan spastisitasnya ke sana, maka dominannya gerakan ke sana. Gerakan ke sananya nggak dilatihkan. Jadi dorong ke bawah ke depan. Kembalinya Anda pasif. Ya, lagi Pak ya, dorong. Lagi Pak ya, dorong. Jadi tariknya nggak Anda perintahkan. Karena kalau tariknya Anda perintahkan, ya berarti Anda meningkatkan tonus yang otot yang spastik. Jadi kembalinya nggak diperintahkan. Dorong. Iya, begitu Pak, bagus. Lagi Pak ya, dorong lebih kuat. Iya, lagi Pak, dorong. Nah, misalnya seperti itu. Terus kemudian Anda cek spastisitasnya. Oke. Yang berikutnya untuk pelvic. Pelvic ini sama, polanya sama, ya, yaitu anterior elevasi, kebalikannya posterior depresi, dan satunya anterior depresi dan posterior elevasi. Ya, sama.
Nah, kalau gerakannya ke sana, ya posisi kita seperti ini. Pegangannya di mana? Sama seperti di sini, supaya kita tidak berubah-ubah. Pegangannya langsung satu tangan di sini, di sekitar sias, yang satu di tulang duduknya atau di pantatnya pasien. Ya, kemudian kita beritahu gerakannya. Pak, nanti kalau saya bilang tarik ke atas ke depan, itu bergeraknya begini Pak ya. Nah, ke sana, arahnya ke sana. Kemudian kalau saya bilang dorong ke bawah ke belakang, itu gerakannya ke sana. Seolah-olah tangan saya ini mau Bapak dudukin Pak. Ya. Oke, kalau saya bilang tarik ke atas ke depan, nah itu seperti itu. Sekarang kalau saya bilang dorong ke bawah ke belakang, nah itu seperti itu. Oke, ini gerakannya pada pelvic ya. Tidak boleh ada rotasi pada trunk, tidak boleh ada gerakan pada lututnya. Jadi yang bergerak hanya pelviknya saja. Kadang-kadang pasien itu sulit. Orang normal aja Anda suruh bergerak seperti ini, mungkin ada yang kesulitan. Ya, sehingga Anda harus memberitahu gerakan. Nah, ini tarik ke atas ke depan itu begini Pak ya, dorong ke bawah ke belakang, nah itu begini. Paham Pak ya? Kita mulai. Tarik ke atas ke depan, iya terus, bagus. Sekarang dorong ke bawah ke belakang, dudukin tangan saya. Iya, tarik. Iya, dorong. Nah, seperti itu. Ini juga dipakai untuk apa toh Pak? Pasien stroke. Sama seperti di sini tadi. Ya, pasien stroke yang berjalannya itu pelviknya itu kaku. Ya, dan mungkin salah. Misalnya dia gerakannya itu kan harusnya pelvic tilt dengan hip fleksi. Tapi yang dilakukan pasien stroke itu jalannya misalnya begini. Ya. Jadi komponen pelviknya salah. Wah, ini saya mau memperbaiki pelviknya, ini bagusnya pakai pendek. Nah, misalnya begitu. Itu cuma kayak yang porosan aja tuh dikasih variasi kayak Ya. Ya. Tergantung problematik dan kemudian tergantung tujuan Anda. Kalau Anda dapati ya, ini ada kelemahan otot-otot pada gelang panggulnya, ya Anda pakainya penguatan, repeated kontraksi, rhythmical stabilisasi kan gitu. Tapi kalau ini itu hanya terjadi karena ketidaktahuan atau kesalahan yang sudah berlangsung lama seperti ini, Anda cek sebetulnya kekuatan ototnya itu ada. Maka yang penting Anda latihkan di sini adalah koordinasi geraknya. Berarti apa? Slow reversal. Ya, gerakan ritmis berbolak-balik arah. Kan seperti itu. Dan juga spastiknya. Kadang-kadang pasien stroke itu spastiknya untuk gelang panggulnya sama dengan gelang bahu, yaitu dia akan elevasi retraksi. Berarti nanti gerakan ke sana ini yang kemudian banyak dilakukan kalau pasiennya spastiknya seperti ini, ketarik ke atas dan ke belakang pelviknya. Ya, pakai pola yang kedua. Pola yang kedua, nah posisinya juga kita seperti ini, ya. Di sini arah jam. Ya, kalau jamnya menghadap ke sana, jam 12-nya di sini, ya ini jam 1 dan jam 5. Tapi kalau angka 12-nya di sini, jam 1 dan jam 7. Selalu itu kok. Ya. Ya, jam 7 dan jam 1, jam 5 dan jam 11. Arahnya selalu. Ya, jamnya dibalik begitu ya. Jadi pola satunya.
Tapi kalau dibalik lagi jamnya gini, ya jadi pola satu. Polanya hanya itu. Oke, kalau pola yang kedua, yang anterior depresi dan posterior elevasi, maka kemudian pegangannya adalah satu di sekitar sipnya, kemudian satunya di sendi lutut. Pak, kalau saya bilang dorong ke bawah ke depan itu begini Pak ya. Kalau saya bilang tarik ke atas ke belakang itu kemudian begini. Lututnya tidak boleh bergerak. Ya, yang bergerak hanya panggulnya saja. Dorong ke bawah ke depan. Tarik ke atas ke belakang. Iya. Dorong. Iya. Tarik. Anda melakukan slow reversal bolak-balik arah dengan ritmis seperti ini membentuk pola gerakan. Anda ingin menurunkan spastisitasnya yang di sini. Dorong. Iya, bagus. Kita mulai lagi, Pak ya. Dorong lagi. Iya, terus. Ya, lemas, relax. Dorong lagi. Ya, gerakan ke sana yang kita latihkan dulu. Pak, kalau belum bisa gerakan boleh Pak disertai dengan teknik-teknik stimulasi boleh. Ya, tapping, aproksimasi, sweeping, stretch stimulus. Stretch stimulus ini kita berikan terus. Mau bergerak ke sana kita stretch stimulus. Mau bergerak ke sana kita stretch stimulus. Terus yang berikutnya kombinasi. Yang dipakai ini, pola yang pertama ini. Ya, kombinasi skapula dan pelvic. Jadi kalau skapulanya itu anterior elevasi, pelviknya posterior depresi. Nah, ini dipakai untuk apa? Kok perlu kombinasi? Itu adalah untuk memperbaiki pola gerak berjalan. Ya, misalnya orang stroke, pola skapula dan pelviknya itu nggak ada, ya, kaku. Padahal orang berjalan yang normal itu ada ritme atau pola antara skapula dan pelvik, ya. Kalau kaki kanan ada di depan, kaki kiri di belakang, maka tangan kiri di depan, gitu ya, orang berjalan itu. Nah, jadi pada waktu ini berjalan seperti ini seolah-olah saling menjauh. Jadi ini ke posterior depresi, yang ini ke anterior elevasi. Kemudian setelah itu, nah beda, yang di sini ke posterior depresi, yang di sini ke anterior elevasi. Nah, kita menggunakan istilah ini saling mendekat. Ya, saling mendekat. Kalau ini saling menjauh. Ya, karena kalau aba-aba kita baunya bergerak ke depan, ke atas, panggulnya bergerak, pasiennya bingung, terlalu panjang. Padahal gerakannya harus dilakukan seketika, ya, bareng. Maka kemudian kita ajarkan aja saling mendekat dan saling menjauh, gitu ya. Nah, jadi kita ke posisi salah satu dulu. Apakah saling mendekat dulu atau saling menjauh dulu? Misalnya ini saling menjauh. Jadi di sini bergerak posterior depresi, di sini bergerak ke anterior elevasi. Pak, nanti kalau saya bilang saling mendekat, itu kemudian baunya dan panggulnya itu bergerak seperti ini Pak ya. Nah, seperti ini saling mendekat. Ya. Kemudian kalau saya bilang saling menjauh, itu bergerak ke sana, saling menjauh. Ya. Paham Pak ya? Coba saling mendekat. Nah, bagus seperti itu. Saling menjauh.
Nah, itu bergerak ke sana. Saling mendekat. Nah, bergerak ke sana. Oke. Setelah itu kemudian kita mulai. Mungkin aja dari saling mendekat seperti ini ya. Kalau saling mendekat kan ini gerakannya ke sana, ini ke sana. Maka kemudian kita berikan stretch stimulus. Ini posisinya sudah saling mendekat, pol, mentok, saling mendekat. Kita tambah dengan stretch stimulus, saling mendekat. Tapi apa-apanya kita bilang saling menjauh. Ya, coba Pak gerakan saling menjauh. Nah seperti itu. Kemudian kita pindah. Kita berikan stretch stimulus ke arah saling menjauh. Apa-apanya saling mendekat Pak. Saling menjauh Pak. Nah seperti itu. Saling mendekat Pak. Bagus. Saling menjauh. Nah seperti itu. Ini untuk skapula dan nah, yang berikutnya untuk lower extremity. Nanti setelah selesai Anda praktekkan semuanya, kita melakukan bareng-bareng. Nah, untuk ekstremitas bawah posisinya tidur terlentang lagi. Cara melakukannya mirip dengan di ekstremitas atas. Ya. Yaitu renungkan dulu polanya. Oh, pola yang pertama itu pacek. Pola yang kedua fabel. Kalau yang ini pacek fabel. Pacek fabel. Fleksi ini gerakan terjadi pada hip jointnya ya, sendi panggulnya. Fleksi itu begini. ADD itu begini. Oh, kombinasi antara fleksi dan ADD berarti ke sana. Oh, ini. Eksorotasi itu seperti ini. Oh, di sini. Fleksi, ADD, eksorotasi. Kebalikannya, ekstensi, ABD, endorotasi. Oh, di sini. Berarti ini menyilang yang ke sana, diagonal yang ke sana. Ya. Nah, setelah ketemu polanya, ya kalau ini pasien beneran ya, Anda merenungkan dengan cara seperti ini. Ya, seolah-olah Anda memberikan passive movement dengan PNF, tapi sebetulnya Anda mengenali polanya dulu, Anda belajar dulu. Nah, setelah Anda, ya ini berat untuk fisioterapisnya karena mengangkat ini, berat juga untuk pasien. Nah, kadang-kadang kalau Anda mau melakukan PNF, Anda mobilisasi dulu panggulnya. Ya, Anda mobilisasi dulu panggulnya. Jangan langsung diberikan PNF. Karena bisa saja kemudian ada nyeri, bahkan mungkin kram ya. Oke. Setelah Anda kenali polanya, yang kedua Anda atur body position atau body mechanics. Gerakannya ke sana ya, fisioterapi juga sama. Nah, seperti ini. Boleh nanti fisioterapinya itu bertukar pandangan. Ya, jadi ini bergerak ke sana, fisioterapi menghadap ke sana. Ini nanti bergerak ke sana, fisioterapinya menghadap ke sana. Boleh juga tidak, silahkan. Ya, Anda tetap seperti ini, kemudian hanya segini aja, nggak usah sampai sini, coba. Ya, tetap di sini. Ya, silahkan. Setelah Anda kenali polanya, Anda kenali body position, yang berikutnya Anda kenali pegangannya atau manual kontak. Untuk ekstremitas bawah lebih sederhana pegangannya. Kalau ekstremitas atas tadi awalnya menyilang, terus kemudian berakhir tidak menyilang, terus nanti dimulai lagi dengan menyilang gitu ya. Ada perubahan pegangan. Kalau ekstremitas bawah nggak ada. Jadi
Jadi dari awal sampai akhir posisinya itu kurang lebih seperti ini terus pegangannya. Nah, jadi satu pegang di kakinya, satu pegang di sekitar lutut. Ya, kita mulai. Mungkin seperti ini. Kalau kita sampai menghadap ke sana ya. Apa-apanya apa? Angkat kakinya, dorsifleksi. Tetap dorsifleksi dipertahankan, ditarik ke atas sambil diputar keluar. Terus. Paling mudah bagi pasien, dan ini kan kadang-kadang menyakitkan seperti ini di sini. Ya, sakit pasiennya. Paling mudah dan menjadi lebih nyaman itu kalau kemudian tekuk lututnya dengan variasi ini tadi lutut fleksi. Tapi lutut ekstensi juga nggak apa-apa, bisa juga memang. Tapi ini ketarik, pasien merasa nggak nyaman. Nah, setelah sampai di sini, kalau awalannya fleksi, nanti berakhirnya di sana harus ekstensi. Kalau awalannya ekstensi, boleh berakhir fleksi, boleh ekstensi. Ini tetap di sini pegangannya sekitar lutut. Ini juga tetap di sekitar kaki, tapi kemudian ini berubah menjadi di telapak kaki. Aba-abanya adalah dorong tangan saya, pelantar fleksi. Ya. Terus kemudian luruskan lututnya. Putar ke dalam, dorong kembali ke bawah. Ya. Angkat kakinya, putar keluar sambil tarik ke atas, tekuk lututnya lebih bagus. Iya, sekarang dorong tangan saya pelantar fleksi, luruskan lututnya, putar ke dalam dengan kaki tetap pelantar fleksi, putar ke dalam, dorong kembali ke bawah. Ya, jadi fisioterapi mungkin membetulkan gerakan ya kalau pasiennya tidak sesuai dengan yang kita perintahkan. Ya. Lagi, angkat kakinya, tetap dorsifleksi, kakinya diangkat dan diputar keluar, terus tarik ke atas, tekuk lututnya. Sekarang dorong tangan saya, luruskan lututnya, putar ke dalam dan didorong ke bawah, kaki pelantar fleksi. Ini dipakai untuk apa? Pada pasien stroke sama seperti ekstremitas atas. Mungkin membentuk pola gerakan, mungkin mau meningkatkan kepuasan fleksor lututnya kah, atau ekstensor lututnya, ya. Atau mungkin ini plantar fleksi, dorsifleksinya yang mau dikuatkan, atau mungkin fleksi hipnya atau ekstensi hipnya, ya silakan. Atau semuanya sekaligus Pak. Ya, dalam pola tadi kemudian diberi tahanan terus, kan polanya ini. Kalau bergerak di sini ya kita kasih tahanan, berarti meningkatkan kekuatan flexor hip, adduktor hip, extensor hip. Kalau dikombinasi dengan dari lutut fleksi bergerak ke ekstensi, berarti meningkatkan ekstensor, kekuatan otot ekstensor lututnya. Kalau dikombinasi dengan tadi dorsifleksi dulu, berarti ada meningkatkan kekuatan otot dorsal flexor ankle-nya. Ya. Oke, pola yang pertama. Si ADD. Yang berikutnya fleksi ABD indorotasi. Fleksi itu begini, ABD itu begini, indorotasi itu begini. Ya. Oh, ini topologi fleksi ABD indorotasi. Kebalikannya ekstensi ADD eksorotasi. Oh, berarti ini menyilang kaki. Oh, supaya tidak menyilang kaki, ini kakinya saya taruh agak menjauh. Sehingga nanti sampai di sini. Oh, di sini gerakannya.
Nah, kalau Anda mau melakukan PNF, lakukan seperti ini dulu. Kenali dulu polanya. Ya, seolah-olah Anda menggerakkan passive movement dengan PNF. Tapi ini sebetulnya Anda melancarkan polanya dulu. Oh, seperti ini. Kalau seperti ini, arahnya ke sana, berarti fisioterapinya juga menghadap ke sana. Kalau tadi seperti ini, berarti seperti ini. Ini nanti gerakannya. Kalau Anda merasa cukup seperti ini, ya sudah. Anda hanya mencondongkan badan agak ke belakang. Tapi kalau Anda merasa nggak cukup, Anda bisa mengambil satu langkah ke belakang. Ya, nanti seperti ini. Tapi kalau Anda merasa cukup, Anda hanya begini aja. Ya, ini terserah. Itu body mekaniknya. Jadi konsisten ya. Kalau polanya ke sana, kita menghadapnya ke sana. Nah, yang berikutnya adalah pegangannya. Nah, pegangannya sama dengan yang di sini tadi, yaitu tidak ada perpindahan tangan. Ya, yang sebelah di sini dan di sini tidak ada. Jadi yang megang ini ya tetap di sini, megang ini ya tetap. Ya, gerakannya akan seperti ini. Lebih mudah memang ini posisinya dengan lutut fleksi. Ya. Tapi juga bisa dengan lutut ekstensi. Gerakannya angkat kakinya, fleksi, kemudian angkat tungkainya sambil diputar ke dalam. Terus Anda pindah ke telapak kaki pasien Anda, kemudian berikan stretch lurus, dorong tangan saya, angkat fleksi, kemudian putar keluar, tarik lagi ke bawah. Paling gampang tekuk lututnya. Angkat kakinya, luruskan lututnya, putar ke dalam, tarik ke atas. Sekarang dorong tangan saya, putar keluar, kembali ke bawah, tekuk lututnya. Oke. Nah, sudah saya praktekkan, sekarang Anda praktekkan semuanya. Kita praktekkan bersama-sama.